Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Hafijah dengan NIM 251011126120006 dari jurusan Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Hari ini saya ingin menjelaskan materi tentang fonologi. Pertama-tama, apa itu fonologi? Fonologi adalah bidang linguistik yang mempelajari fungsi bunyi untuk membedakan atau mengidentifikasi kata. Objek penelitian fonologi adalah fonem, yakni bunyi bahasa yang dapat atau berfungsi membedakan makna kata. Jika pada fonetik, bunyi-bunyi dianalisis berdasarkan cara membunyikannya. Oleh karena itu, dalam fonologi, bunyi-bunyi tersebut dianalisis pada suatu konteks pengucapan katanya. Kaitan fonologi dengan kajian bahasa. Bahasa adalah sistem bunyi ujar yang disadari oleh para linguis. Oleh karena itu, objek utama kajian linguistik adalah bahasa lisan, yaitu bahasa dalam bentuk bunyi ujar. Meskipun dalam praktik berbahasa dijumpai bahasa tulis, hanya dianggap sebagai bahasa sekunder, yaitu rekaman dari bahasa lisan. Oleh karena itu, bahasa tulis bukan menjadi sasaran utama kajian linguistik. Yang selanjutnya adalah berdasarkan kajian utamanya. Fonologi terbagi menjadi dua subdisiplin. Yang pertama ada fonetik. Fonetik adalah tidak mempedulikan perbedaan makna dari bunyi yang dihasilkan oleh alat ucap manusia. Sedangkan yang kedua, fonemik. Fonemik adalah lebih meneliti bagaimana bunyi dari alat ucap manusia dapat membedakan makna bunyi ujarannya. Yang dimaksud yang dapat saya simpulkan dari kedua tersebut, bahwa fonetik adalah hanya untuk bunyinya saja, dan sedangkan yang fonemik itu bunyi yang menghasilkan makna yang bisa kita ada maknanya gitu. Yang selanjutnya ada aspek-aspek yang terdapat dalam kedua subdisiplin tersebut. Yang pertama ada fonetik. A. Fonetik artikulatoris. Disebut juga fonetik organis atau fonetik fisiologis. Mempelajari bagaimana mekanisme alat-alat bicara manusia bekerja dalam menghasilkan bunyi bahasa, serta bagaimana bunyi-bunyi itu didisklasifikasikan. B. Fonetik akustik mempelajari bunyi bahasa sebagai peristiwa fisis atau fenomena alam. Bunyi-bunyi itu diselidiki frekuensi getarannya, amplitudonya, intensitasnya, dan timbrenya. Yaitu maksudnya itu bagaimana kita mempelajari dalam fisika, seperti tinggi rendahnya suara tersebut, keras lembutnya suara tersebut. Dan yang C, fonetik auditoris, mempelajari bagaimana mekanisme penerimaan bunyi bahasa itu oleh telinga kita. Bagaimana kita menangkap bahasa itu, terus bagaimana kita membedakan antara bunyi laki-laki dan perempuan. Dan selanjutnya ada fonemik terbagi menjadi dua bagian. A. Fonem segmental. Fonem segmental adalah bunyi bahasa yang bisa dipisahkan satu persatu dalam ujaran. Bunyi ini berdiri sendiri dan tersusun berurutan membentuk kata. Dalam ujaran, fungsinya yaitu membedakan makna. Contoh, paku dengan baku. Perbedaan P dan B membedakan makna katanya. Fonem segmental terdiri dari huruf vokal dan konsonan. Yang B, fonem non-segmental. Unsur bunyi yang tidak berdiri sendiri sebagai segmen, tetapi menyertai atau melampaui bunyi segmental. Fonem non-segmental itu ada tekanan, intonasi, panjang pendek bunyi, dan nada. Contoh perbedaan intonasi, misalnya di kata dia pergi. Dia pergi itu pernyataan. Kalau dia pergi
Nah, itu termasuk pertanyaan. Baik. Untuk selanjutnya ada proses fonologi terbagi ada 7. Yang pertama ada asimilasi. Asimilasi adalah perubahan bunyi karena pengaruh bunyi di dekatnya sehingga menjadi mirip. Contoh, men plus pukul. Jadi memukul. 2. Disimulasi adalah bunyi yang berubah agar mudah diucapkan. Contoh, seseorang jadi seorang. 3. Metatesis adalah pertukaran bunyi. Contohnya raksasa jadi rasaksa dalam bahasa lisan. Yang keempat, elisi. Elisi adalah penghilangan bunyi. Contoh, apa itu jadi apa tuh dalam bahasa lisan. Terus ada udah, yang dari kalimat sudah jadi udah, karena jadi karena. Yang kelima ada anaptiksis, penambahan bunyi di tengah kata. Contoh, putra jadi putera. 6. Netralisasi, pelemahan perbedaan fonem dalam posisi tertentu. Contoh, pelafalan B dan P hampir sama jika diletakkan di akhir kata. Yang ketujuh ada jeroisasi. Jeroisasi adalah proses pelepasan bunyi dalam kata yang sering terjadi dalam bahasa lisan atau ragam tidak resmi. Contohnya seperti kata terima kasih jadi makasih. Dari situ itu sangat mengganti banyak kalimat dari kalimat terinya itu hilang jadi sisa makasih. Terus ada contoh bagaimana jadi gimana, tidak jadi tak. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan hari ini adalah fonologi adalah cabang ilmu linguistik yang mempelajari sistem bunyi, bahasa, serta fungsinya dalam membedakan makna. Dalam fonologi terdapat 2 kajian utama, yaitu fonetik mempelajari bunyi dari segi produksi dan sifat fisiknya, dan fonemik mempelajari bunyi berdasarkan fungsi pembeda makna. Secara keseluruhan, fonologi berperan penting dalam memahami sistem bunyi suatu bahasa agar komunikasi dapat berlangsung dengan jelas dan tidak menimbulkan perbedaan makna yang salah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.